Tuhan orang-orang membawa. Aku tidak menyangka, istri dari penguasa Kyushu cukup menarik. Master Tuhan dijaga oleh Kaisar Merah. Sebelum dia datang, kami perlu mendapatkan itu cepat. Rahasia di tangan wanita ini? Perhatikan dia. Berangkat ke rumah. Ya. Kumpulkan orang-orang dari kuil Anda bersama-sama. Tetapi itu tidak mudah. Kenapa kamu begitu buru-buru? Bunuh dia untuk saya? Istri Anda ada di tangan saya. Lebih baik kau dengarkan nasihatku. Bunuh aku. Kuil pasti akan menghancurkan Kyushu. Kerajaan Elang telah dihancurkan oleh 5 kaisar surgawi kita. Aula Raja Dewa sudah tidak ada lagi. Apa? Suruh orang bersihkan medan perang. Dan antar Jing Er pulang. Si sibuk sudah kembali. Kenapa? Aku harus melaporkan kepadamu saat kembali. Xiao Lin, kau masih berani pulang? Saat kakakku diculik, aku menghubungimu, tapi kau malah menghilang. Kau menghubungiku? Aku sedang menyelamatkan Jing Er dan tidak melihatnya. Apa aku tidak salah dengar? Kau yang menyelamatkan Jing Er? Kurasa kau sudah bosan hidup, kau bahkan berani menyamar sebagai bawahan pemimpin? Tanda tangani perjanjian cerai ini. Pergi dari sini. Keluarga Zhou kami tidak butuh pengecut sepertimu. Ini keputusanmu, atau Jin Er? Apakah itu penting? Aku selalu berpikir bahwa kau hanya seorang yang malas dan tidak punya ambisi. Tak kusangka kau berpura-pura jadi sang tuan. Kau mengecewakanku. Kakak, ngobrol apa lagi dengan dia? Cepat setujui lamaran pernikahan Tuan Li. Dengan kontrak miliaran dolar Tuan Li, keluarga Zhou kami akan melewati masa sulit ini dan bangkit kembali. Sudah, jangan bicara lagi. Hanya untuk kontrak 10 miliar, kau mau menceraikanku? Kalau bukan karena aku diam-diam melindungi keluargamu, keluarga Zhou-mu sudah musnah. Sia-sia. Dia benar-benar mengutuk keluarga Zhou kita. Ini dia. Undangan untuk bar mitzvah kakak Cidi. Jing Er yang baik. Awalnya aku berencana memberimu kejutan yang lebih besar, untuk memberimu kejutan yang lebih besar. Tapi aku tidak menyangka, ada orang buta yang merusaknya. Undangan ini, surat undangan ini hanya mengundang Kerut, 10 keluarga teratas di Jiangcheng. Selama aku membicarakan baik tentang keluarga Zhou, mengatakan beberapa pujian untuk keluarga Zhou. Keluarga Zhou akan masuk ke 3 keluarga teratas. Itu bukan tidak mungkin. Saat itu, kamu adalah tunanganku, temani aku ke pesta. Lepaskan tanganmu dariku. Kalau kamu tidak suka, terima saja perjanjian ini, tanda tangani dan pergi. Lihat kamu merawat Jing Er, karena telah merawat Jing Er selama bertahun-tahun, 1 juta ini. Sebagai upah untukmu. Ambil 1 juta untuk beli peti matimu sendiri. Kamu cukup sombong, percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Cukup. Xiao Lin, ayo kita bercerai. Ayo kita bercerai. Aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Karena Aula Raja Dewa sudah dihapus, tidak perlu lagi melindungi Zhou Jin, lebih baik pergi sekarang. Aku, Xiao Lin, tidak akan ada hubungannya dengan keluargamu Zhou di masa depan. Terakhir, ada yang ingin kukatakan padamu, Zhou Jin, apa yang bisa kuberikan padamu tidak bisa diberikan orang lain. Aku sudah keluar dari keluarga Zhou. Tubuh spiritual 9 yin langka berusia 1000 tahun. Sedang menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Kalau dibiarkan begitu saja, energi spiritual akan menyerang jantung dan melonjak.
Efek balik energi spiritual sangat parah. Kau sudah jadi sasaran sejak lama. Bertemu denganku adalah keberuntunganmu. Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak percaya, lihat perekamnya. Sepertinya tidak sakit. Tolong periksa mobil di belakangku. Tuan, Nona muda sudah kembali. Kakek, Cucu yang baik datang terlambat, membuat dokter jenius menunggumu lama sekali. kakek aku sudah sembuh. Ahli yang mana? Ada keahlian medis seperti itu? Dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bertemu kakek hari ini. Dari mana kamu datang, anak muda? Ini hanya kebetulan, kondisi Nona sudah membaik, pasti karena pil oksigen itu, peran pil ki penguat yang dikirim. Orang sebagai hidangan, dan mendung. Tipu daya yang kejam sekali, kalau aku tidak salah, kamu memasang formasi pengumpul yin. Apa? Formasi yin apa? Yao Lao, anak ini bicara omong kosong, suruh orang mengusirnya. Sial. Formasi awan ternyata pecah. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Bocah, berani merusak perbuatan baikku. Aku tidak menyangka. Seseorang menjadikan Yao Yao sebagai kuali, dan ingin mencuri keberuntungan keluarga Yao kami. Beritahu aku siapa itu, aku akan membuatnya hilang. Master Yao, jangan marah. Energi yin Nona Yao telah kuredam sementara, aku akan mengobatinya nanti. Terima kasih banyak, Tuan. Ada 80 juta di kartu ini, silakan ambil. Ini tidak bisa. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Master, tamu sudah datang, silakan. Seseorang, seret dia pergi. Master Yao? Xiaolin, kenapa kamu di sini? Xiaolin, kamu lagi ngapain di sini? Tuan Xiao kalian saling kenal? Agak sih. Bukannya ini anjing terlantar yang baru diusir keluarga Zhou? Cepat banget cari majikan baru. Li Cheng, jangan kurang ajar sama Tuan Xiao. Tuan Yao, jangan tertipu sama omongan manisnya. Xiaolin ini pengangguran dan tukang bohong, penuh kebohongan. Dia udah 3 tahun numpang hidup di keluarga Zhou, baru aja diusir sama tunangan aku. Kamu bohong. Kalau bukan dia yang nyelamatin aku hari ini, aku udah mati dari tadi. Jangan fitnah dia. Fitnah? Yao Yao kamu masih muda, jangan tertipu sama si pecundang ini. Orang ini nggak tahu, dia udah ngecoh berapa banyak cewek lugu. Dia penjahat kejam. Tunangan aku dia bisa lihat sifat aslinya, makanya dia usir dia. Xiaolin, kamu sial kenal sama aku. Aku nggak cuma bisa mainin istrimu, tapi juga bikin kamu nggak punya tempat di Jiangcheng, nggak punya tempat tinggal. Xiaolin, kamu ngapain? Kamu brengsek cerewet. Kamu pantas dipukul. Xiaolin, tunggu aku. Aku akan sobek-sobek kamu. Tuan Li Tuan Xiao, adalah tamu penting di sini. Kalau kamu menghina Tuan Xiao, berarti kamu menghina keluarga Yao kami. kontrak miliaran yuan itu sepertinya. Kalau gitu, lupakan saja, dibatalkan. Tuan, belakangan ini, Jing Zhao hati orang-orang tidak stabil, terutama Pangeran Xiao Qing yang paling sombong. Bocah kecil, kamu anak haram dari selir pantas menyandang marga Xiao? Bocah kecil, bocah kecil. Itu hanya Xiao Qing, dia tidak perlu ditakuti. Tuan, keluarga Zhou, bagaimana menurutmu cara mengatur mereka? Kerajaan Eagle sudah mati, Zhou Jin tidak perlu perlindungan khusus. Kami pernah jadi suami istri, pengaturan dan kerja sama sebelumnya tetap berlaku. Tuan keluarga Zhou, memperlakukanmu seperti ini. Bagaimana kamu bisa melepaskan begitu mudah? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Ya, Ada hal lain? Kamu bisa bicara? saudara perempuan saya sudah lama mengagumi Anda. Upacara kedewasaannya akan diadakan beberapa hari lagi. Dia ingin Anda hadir. Lima Nurtama, Tentu. terima kasih, Tuan. Saya pamit. Xiao, itu kamu, aku Yao Yao. Ada apa dengan saya? Dan bagaimana kamu mendapatkan nomor telepon saya? Aku mendapatkannya dari Nona Zhou. Beberapa hari lagi, itu upacara kedewasaan Putri Raja Merah. Aku ingin ke Tiange untuk mengambil sebuah hadiah. Xiao, kenapa kamu tidak ikut dengan saya? Kak Xiaolin, ayo masuk. Ayo.
Kamu punya mata yang tajam. Ini batu giok spiritual kualitas terbaik. Karena Kak Xiaolin suka, bos, kami mau batu spiritual ini. Tuan Liu, batu spiritual ini milikku. Ajukan penawaran. Kami yang lihat duluan, kenapa kamu bilang kamu yang ambil? Kamu memang lihat duluan. Ini dari keluarga Wu kami. Ini hadiah untuk Tuan Kyushu. Maksudmu, kamu berani merebut hadiah untuk yang mulia? Maaf, Kak Xiaolin. Karena ini hadiah untuk Tuan Kyushu, mari kita pilih yang lain. Karena batu ini hadiah untukku, maka aku terima dulu. Berani sekali, siapa kamu? Berani-beraninya kamu pura-pura jadi Tuan Kyushu. Aku. Anda benar-benar Tuan Kyushu. Bagaimana menurutmu? Si kecil ini tidak bisa melihat Gunung Tai. Mohon tenang, Tuan. Mengingat hadiah yang kamu siapkan untukku. Aku maafkan. Kalau ada lain kali, aku sendiri yang akan membunuhmu. Pergi. Kak Xiaolin, kamu benar-benar tuan dari Kyushu. Asli? Hari ini, Tuan Kyushu dia akan datang, undangan ini, tapi bikin kepalaku pusing, nggak bisa dapat. Nahku, nahku, masti. Terima kasih, Guru Li. Terima kasih, Li Xiao. Kenapa dia di sini? Kamu kenapa di sini? Kenapa aku nggak boleh datang? Hari ini, yang datang ke sini. Semuanya orang-orang penting. Kamu bakal ketahuan. Kamu bakal diusir. Kita kan udah lama cerai. Apa yang aku lakukan masih harus lapor ke Nona Zhou? Xiaolin, aku tahu kamu nggak bisa lepaskan aku. Tapi sekarang bukan waktunya jadi pahlawan. Kamu sebaiknya ikut aku. Zhou Jin, kurasa kamu terlalu menganggap dirimu penting. Xiaolin, kenapa kamu ganggu adikku lagi? Urusanmu apa? Kamu benar-benar menghantuiku. Gimana caramu bisa masuk ke sini? Apa kamu lupa di rumah Yao? Bagaimana aku menghajar kau? Berani-beraninya kau pukul aku? Satpam, ada orang mau mukul orang. Ada apa dengan mukul orang? Halo, Tuan Shou. Maaf mengganggu kepala rumah tangga. Anak ini entah gimana bisa masuk. Aku cuma ngomong buat ngasih pelajaran. Tuan Xiao, kamu harus jauhi sampah-sampah ini. Kalau tidak, bukan hal baik buatmu. Dan diam saja, atau keluarga Limu akan lenyap. Aku biarkan kamu sombong dulu. Nanti ada yang urus kamu. Apa yang dibawa Tuan Xiao? Ayo, kamu tidak hanya diusir dari keluarga Zhou hanya dengan tangan kosong untuk menghadiri upacara kedewasaan seseorang. Aku datang terburu-buru hari ini. Aku tidak membawa hadiah berharga apapun, resep eliksir untuk bertahan dian ini. Sebagai hadiah kedewasaanmu. Terima kasih, Kak Xiao. Dia jujur. Dia benar-benar berbicara tanpa berpikir. Hanya, selembar kertas sampah ini, dia juga berani menunjukkannya. Kupikir dia mempermalukan dirinya sendiri. Punya set, mengembalikan dan Fang, kamu pikir kamu adalah dewa? Dia hanya seorang dukun. Xiaolin, kamu pengecut, beraninya kamu duduk di sana, itu adalah posisi Tuan 9 negara. Turun cepat. Beraninya kamu duduk di posisi Tuan? Xiaolin, kamu gila, turun cepat. Aku akan mengganggu Tuan yang mulia sebentar. Itu adalah... Tuan, apa yang kamu lakukan? Tuan, anak ini duduk di sana sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Idiot ini. Bahkan berani duduk di posisi Tuan yang mulia, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Itu sangat hebat. Tuan Cidi, tolong tenang. Pria di atas panggung itu adalah mantan suamiku, dia sudah gila. Kuharap kau tidak menyalahkannya. Kakak, kau masih melindunginya. Tuan Kaisar Merah, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Cidi, Xiaolin hanya sedang tidak waras sementara. Tolong jangan marah. Xiaolin, apa kau sudah cukup membuat masalah? Turun sekarang. Aku akan mengganggu Tuan Kaisar Merah sebentar lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakak, jangan pergi. Tuan Kaisar Merah, aku akan menghormatimu. Jangan cari gara-gara. Kau tahu siapa yang duduk di atas sana? Yang di atas adalah penguasa 9 negara. Kalau bukan karena kau adalah kerabat darah dewa perang tertinggi, kau sudah mati berjuta-juta kali. Itu tidak mungkin. Dia adalah sampah yang diusir oleh keluarga Zhou. Bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa? Kaisar Merah dikenal oleh semua orang. Sang penguasa menjaga dunia luar, dan telah menghadapi istana Raja Dewa selama bertahun-tahun. Dia belum kembali. Hari ini, kau menemukan seseorang. Seseorang yang mirip dengan sang penguasa. Apa kau mencoba memberontak? Li Yi berani menghina Tuan yang mulia, aku akan menghajarmu hari ini. Kakak senior, itu dia, orangnya.
berpura-pura menjadi tuan 9 negara? Cidi, kau menyuruh orang berpura-pura menjadi tuan 9 negara? Apa kejahatannya? Kau buta. Tuan yang sebenarnya ada di sini, beraninya kau lancang? Semuanya, dia adalah sampah yang diusir oleh keluarga Zhou. Bagaimana mungkin dia menjadi tuan 9 negara? Biarkan aku membuktikan. Dewa Perang Tertinggi, aku membuktikan. Anak ini adalah pembohong ulung. Dia menggunakan nama Tuan 9 Negara dan menipu di mana-mana. Dia membohongiku tentang batu roh kemarin dulu. Karena bagian ini disiapkan untukku, maka aku akan mengambilnya lebih dulu. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Kyushu aku. Menyamar sebagai Tuan 9 Negara. Pantas mati. Tolong, Dewa Perang, bunuh pencuri ini. Kali ini, aku akan lihat, apakah kau berani merampokku lagi. Xiaolin, Kaisar Merah. Sekarang kalian berdua, apa lagi yang bisa dikatakan? Menyamar sebagai Tuan 9 Negara. Tuan Kaisar Merah, kejahatan apa yang harus kau lakukan? Xiaolin meniru-niru Tuan Kyushu adalah kejahatan berat. Aku sarankan kau berlutut dan minta ampun, aku bisa minta kakakku untuk menyelamatkan nyawamu. Sudah kubilang mustahil. Masa sih, sampah ini adalah Tuan 9 Negara? Dia juga cuma orang biasa. Xiaolin, jangan pura-pura di depan Dewa Perang. Tak ada yang bisa selamatkanmu kalau terus begini. Kak, kenapa kau masih memikirkannya? Siapa yang suruh dia mati dan pura-pura jadi dan berpura-pura jadi juru kunci tertinggi 9 negara? Benar, Nona Zhou. Jangan buang waktumu untuknya. Kau, sudah paham? Jangan buang waktumu untuknya. Paham, beri aku 100 kali sujud aku bisa pertimbangkan. Biar kakakku memberimu ampun. Kalau kau bersujud 10.000 kali, aku mungkin pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kau cari mati. Xiaolin, brengsek, berani-beraninya kau pukul aku? Aku bukan cuma berani pukul kau, aku akan lumpuhkan kau. Xiaolin, dasar brengsek, beraninya kau memukulku? Aku tidak hanya berani memukulmu, aku akan melumpuhkanmu. Dasar bajingan. Beraninya kau melumpuhkanku, kakakku pasti akan menghancurkanmu sampai jadi abu. Kakak, bantu aku bunuh dia. Diam. Kau tahu akibatnya melakukan ini? Sang penguasa sendiri yang menghapuskan saudaramu adalah kehormatannya. Berpura-pura jadi penguasa Kyushu. Kau pantas mati. Silakan. Kakakku, apa yang kuminta kau lakukan? Li Yi, ingat kali ini, kau harus bunuh Xiaolin supaya dia tidak bisa kembali ke Jingzhou. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Li Yi, beraninya kau menyerang sang guru? Ayo, tangkap mereka untukku. Hanya kamu? Masih mencoba menjebakku? Inilah yang ingin kamu lihat, kekuatan Tuan 9 Negara. Selamat datang Tuan. Selamat datang Tuan. Selamat datang Tuan. Selamat datang Tuan. Kamu layak menjadi Tuan 9 Negara. Dewa Perang tertinggi di bawah Raja Xiaoqin, bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan. Tuanku, aku sesaat dibutakan oleh keserakahan. Mohon maafkan aku. Keluarga Wu Jiangcheng dihapus. Keluarga Li Jiangcheng adalah keluarga Li Jingzhou. Keluarga Zhou dihapus. Halo, Tuan. Saya dari keluarga Jingzhou Liu.
Saya datang untuk mengunjungi Tuan kali ini. Ini hadiah kecil. Tidak seberapa. Apa tujuan Anda datang menemui saya kali ini? Tuan langsung saja. Kali ini, keluarga Liu ingin bersatu dengan Tuan Yang Mulia untuk menghadapi Raja Xiao dari Qin. Seorang Raja Xiao dari Qin tidak bisa membuat masalah. Yang Tuan katakan sangat benar. Dengan kekuatan Pangeran Xiao, saya yakin Tuan tidak menganggapnya serius. Tapi Tuan sudah lama pergi. Sebagian besar pasukan Jingzhou semua tunduk pada Pangeran Xiao. Untuk memberantas kekuatannya, mungkin akan merepotkan bagi Tuan. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Ketika Tuan kembali ke ibu kota, keluarga Liu akan bersembunyi di sebuah pisau di hati Pangeran Xiao. Kata-kata saja tidak cukup. Kalau begitu, saya akan bekerja sama dengan keluarga Liu Anda. Chip macam apa yang akan Anda berikan kepada saya? Saya? Tidak cukup. Bukan hanya saya, seluruh keluarga Liu akan mengikuti Tuan. Tapi Tuan harus menikahi saya. Aku perlu memikirkannya. Baiklah. Tuan, maksudmu apa? Mari kita bahas lagi. Sebelum aku kembali ke Jingzhou, aku harus selesaikan urusan ini dulu. Aku ini orang kecil, tak tahu diri. Waktu itu aku menyinggung perasaanmu, kuharap kau mau memaafkanku. Jangan dipikirkan. Soal kondisi Yao Yao, entahlah, guru. Penyakit Yao Yao ini sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Sekarang hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, aku akan obati Yao Yao secara berkala. Tapi aku harus ke Jingzhou dalam waktu dekat. Tapi aku khawatir waktunya terlalu lama. Pilihan kedua, Yao Yao menjadi muridku dan belajar praktik dariku, maka dia bisa cepat sembuh. Kalian bisa pilih yang mana? Yao Yao, lalu kau? Setelah menjadi guru dan murid, kau bisa secara terbuka bersama kakak Xiao. Kak Xiao, aku mau jadi muridmu, aku percaya padamu. Jangan buru-buru. Mengangkat murid, setelah aku selesaikan satu hal, masih belum terlambat. Oke, kalau begitu, aku tunggu kepulanganmu. Halo, Kaisar Merah, tolong hubungkan aku dengan Liu Ruyan, ada hal yang ingin ku bahas dengannya. Mari kita bicara tentang rencana kamu. Pertama, menfitnah Sang Tuan Yang Mulia sebagai menantu keluarga Liu ke Jingzhou, supaya tidak menarik perhatian keluarga-keluarga besar. Kamu jadi menantu lagi. Liu Ruyan, kamu pasti sudah lupa aku pernah jadi menantu keluarga Zhou, nasib keluarga mereka. Aku, bukan, Zhou Jin. Aku, satu, wanita, yang tidak tahu menghargai. Dengan pria yang semua wanita impikan. Dan, dia tidak tahu. Dan, bahkan, mengusirnya, wanita bodoh seperti itu tak bisa masuk dalam pandangan Sang Tuan. Kenapa tidak kita hari ini coba kita habiskan waktu sebagai pasangan? Oke. Tuan. Kalau kamu mau main sesuatu yang seru. Bicara lagi nanti. Aku hanya bercanda. Aku belum siap. Aku tak berani merindukanmu. Sudah aku bilang. Jangan pakai cara ini lagi pada aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Kamu, Tuan dari Nine States, apakah aku Liu Yanru tak bisa menarik mata kamu? Kamu tak mau aku sentuh. Aku akan mencobanya. Tuan. Liu Ruyan, biar ku katakan sesuatu. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Yang Mulia, bukankah aku baru saja ketakutan karena Tuan? Bagaimana kalau begitu? Ini dia. Liu Ruyan, sudah kukatakan, trik-trik kecil seperti ini tidak akan mempan padaku. Sepertinya ingatanmu tidak terlalu baik. Yang Mulia, apakah Tuan masih memiliki kekhawatiran? Nona Liu ingin memainkan sesuatu yang seru. Liu Ruyan, sudah kukatakan jangan gunakan trik padaku. Bukankah ingatanmu panjang? Mohon tenang, ini salahku yang terlalu menganggap diriku tinggi. Mohon jangan dipikirkan. Mohon tenang, aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku kali ini. Aku rela menggunakan keperawananku untuk meredakan amarah Tuan. Silakan. Itu ide kamu sendiri. Atau ide keluarga Liu? Ini ideku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Jika Tuan ingin menghukum-hukum aku saja. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Apa yang Tuan ingin aku lakukan? Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya.
Halo? Guru, Yao Yao hilang. Apa dia bersamamu? Dia tidak bersamaku. Dia pasti sedang main di luar. Walaupun Yao Yao itu nakal, tapi dia tidak pernah pergi tanpa pamit. Kalau dia tidak bersamamu, aku akan ke rumah keluarga Yao untuk mencarinya. Aku akan berurusan denganmu nanti. Ikut aku ke keluarga Yao. Tuan Yao. Yang mulia, akhirnya Anda datang. Siapa ini? Liu Ruyan dari Jingzhou Liu Jia. Yao Tianming, kepala keluarga Yao. Halo. Bawa aku melihat tempat Yao Yao menghilang. Kalau begitu Anda ikut, cepat ikut aku. Seseorang. Ceritakan apa yang kamu lihat saat itu. Kembali kepada Tuan dan Tuan Xiao, saya melihat sebelumnya pintu nona muda terbuka, jadi saya masuk untuk memeriksa, tapi ternyata kamarnya kosong, dan saya melaporkannya kepada Tuan. Pergilah. Guru, seperti yang Anda lihat, kemana gadis itu pergi, kami juga tidak tahu. Guru, Anda sangat hebat, mengingat Yao Yao adalah murid Anda yang belum terlatih, tolong bantu kami mencari Yao Yao. Pak Yao. Yao Yao adalah murid yang diberi nama saya harus membantu dia, serahkan saja kepada saya. Ada bau darah yang samar. Apakah ada seseorang yang baru saja mempraktikkan ilmu hitam? Ya, keluarga Han di Jinzhou berlatih sebagai kuali gadis. Semua orang tahu ini. Aku dipermalukan oleh keluarga Han, aku tidak mengatakan. Menurut perkiraan saya, ada seseorang di keluarga Han mengincar fisik khusus Yao Yao dan ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Yang mulia Anda harus membantu Yao Yao. Keluarga kami hanya memiliki satu cucu perempuan. Guru, serahkan ini kepada saya. Jangan khawatir, saya punya cara sendiri. Aku tidak tahu, Kakak Xiao apa yang dia pikirkan tentang saya. Kakak Xiao, mengapa Anda tidak membawa saya untuk berlatih? Siapa Anda? Apakah Anda tidak tahu ini adalah keluarga Yao? Keluar dari sini sekarang. Oke. Kau layak mendapatkan tubuh spiritual 9 yin, dan masih perawan. Sekarang aku menemukan harta karun. Kalau kau tidak pergi, penjaga keluarga Yaoku akan datang. Aku sarankan kau cepat pergi. Hanya sekelompok ahli bela diri tingkat rendah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Gadis, ikutlah denganku. Apakah ada pria di keluarga Han, pria dengan mata yang licik? Keluarga Han. Han Ming dari keluarga Han memang seperti itu. Guru, apakah Anda menemukan sesuatu? Tentang hal ini, kau tidak perlu ikut serta dalam hal berikutnya. Aku duluan. Aku tidak menyangka. Kau cepat bangun, gadis. Di tempat sialan ini, ada 2 wanita cantik. Aku di sini hari ini. Apa yang kau inginkan? Kalau kau berani sentuh aku hari ini, keluarga Yao tidak akan membiarkanmu. Keluarga Yao, masih mau berbuat apa padaku? Jujur saja, aku dari keluarga Han di ibu kota. Keluarga Yao apa? Aku sama sekali tidak menganggapmu. Kenapa kau tidak menyerah saja padaku? Jadikan aku kuali. Tuan, apa yang akan kuberikan padamu nanti, cukup untuk membuatmu bersenang-senang setengah hidupmu. Bah, kau sampah pantas mendapatkannya. Sepertinya kau tidak mau minum anggur penghormatan. Makanlah anggur hukuman. Ini pil khusus buatan keluarga Han kami. Pil ini hanya butuh 1 untuk membuatmu terbuai nafsu sepanjang hari. Terbuai nafsu sepanjang hari. Saat itu, kau pasti akan memohon padaku. Kakakku, Xiaolin tidak akan membiarkanmu. Jangan bicara tentang kakak Xiaolin. Saat efeknya mulai bekerja, bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkanmu. Kau sudah sadar, sayang? Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah kekasihmu. Ayo pergi, tolong. Apa yang telah kau lakukan pada kami?
Pakailah tenaga dalammu untuk membuka bungkusan obat di tubuhmu. Kak Xiaolin, kau adalah Tuan 9 negara. Itu asli. Berani-beraninya kau sentuh wanita Tuan 9 negara. Tuan 9 negara. Sekarang semua orang tahu kalau Kyoto adalah dunia Pangeran Xiao. Tuan 9 negara itu dia seperti anjing liar. Kalau hari ini kau berani sentuh aku sedikit pun, Tuan 9 negara, Kak Xiaolin, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kebetulan sekali, maka aku akan mencicipi wanita Tuan 9 negara. Siapa yang kau bilang anjing liar? Kak Xiaolin. Xiaolin, kau tidak mati? Orang yang ingin aku mati belum lahir ke dunia ini. Kenapa kau ada di Jiangcheng? Kau tidak pantas untuk tahu? Oh, begitu rupanya. Apa yang ingin kau katakan? Apa kau takut pada Pangeran Xiao sampai berakhir di sini? Kau sampah. Menyebutmu anjing liar saja sudah baik. Sekarang seluruh benua Juzhou tidak bisa menerimamu. Cepat pergi dari sini, mungkin nyawamu bisa selamat. Jangan berani-berani sentuh mereka lagi, nanti ku potong kaki anjingmu. Aku sentuh hari ini, mau apa kau? Cari mati. Dia benar-benar hebat. Xiaolin, beraninya kau memukul aku? Cepat lepaskan aku, kalau tidak, Pangeran Xiao tidak akan membiarkanmu pergi. Kau dan Xiao Qingwang adalah sampah di mataku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu, sampah. Xiaolin, kau berani menghapus kultivasiku. Keluarga Han dan Xiao tidak akan membiarkanmu. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, aku tidak hanya akan menghapus kultivasimu, tapi juga kemampuanmu sebagai pria. Xiaolin, jika kau terlambat selangkah, kehormatanku akan hilang. Tidak apa-apa, aku di sini. Xiaolin, kalau begitu, aku akan pulang dulu, hubungi aku saat kau pergi ke Jingzhou. Oh, tidak apa-apa. Xiaolin. Kau baik-baik saja? Sudah selesai. Sekarang sudah aman. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih untuk hari ini. Ya, keluarga Zhou sudah diusir dari Jiangcheng. Tapi selama kamu, Zhou Jin, masih ada, keluarga Zhou pasti akan bangkit kembali. Jingzhou, aku akhirnya kembali. Xiao Qin, akan kulihat seberapa besar keributan yang bisa kamu buat. Kamu bilang akan mengajarku. Kamu pulang dulu dengan Kaisar Merah. Tempat ini tidak pantas untuk kalian berdua muncul. Bawa dia kembali. Jangan khawatir, Tuan. Saudara-saudara telah menyusup ke semua bagian Jingzhou. Selama Tuan memberi perintah, 100.000 prajurit akan menyambutmu kembali. Pergi. Ayo pergi dengan cepat. Berhenti. Kediaman Liu, orang luar tidak diizinkan masuk. Kakak Xiao adalah tamu terhormat keluarga Liu. Minggir. Di depan rumah keluarga Liu di Jingzhou, beraninya kau lancang. Ayo, tangkap mereka berdua untukku. Tangkap pasangan anjing jalang ini untukku. Kamu gila? Aku adalah putri kepala keluarga Liu, Liu Zongze. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Kupikir siapa? Jadi kamu putri Liu Zongze. Dari Quarta? Berani sekali. Nama kepala keluarga Liu boleh kamu sebut juga? Nona Liu, kamu sudah keluar terlalu lama. Liu Zongze, sekarang cuma orang tua yang pensiun di rumah. Kepala keluarga Liu yang sebenarnya adalah tuan kedua. Itu tidak mungkin. Ketika aku meninggalkan Jingzhou, ayahku baik-baik saja. Baru lewat lebih dari sebulan. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Liu Ruyan, sekarang kamu tidak punya suara di keluarga Liu. Bung, usir saja pasangan ini. Berani-beraninya kamu sentuh aku? Aku milik tuan muda kedua keluarga Liu, jangan cari masalah di Jingzhou. Kuingatkan kamu, ketika aku di Jingzhou, kamu bahkan bukan apa-apa, kan? Siapa tuan kedua Liu ini? Pamanku Liu Zonglin adalah kepala pelayan kedua. Selalu berseteru dengan kamar utama ayahku. Tak kusangka kali ini aku pergi ke Jingzhou hal sebesar ini terjadi.
Maaf, Tuan, membuatmu terlibat dalam urusan keluarga kami. Ya, sekarang kita sudah bicara kerja sama dengan aku di sini, dia tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Keterlaluan. Liu Ruyan, kamu membiarkan seorang pria liar duduk di posisi kepala keluarga. Siapa yang suruh kamu duduk di sini? Turun sekarang. Liu Yi, ini tamu kehormatan keluarga Liu, kamu jangan lancang. Kamu. Liu Ruyan, kamu bukan lagi putri tertua keluarga Liu. Aku kepala keluarga Liu sekarang. Hati-hati dengan ucapanmu ke depannya. Liu Zonglin, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, aku nggak akan biarin kamu. Ruyan Liu, penyakit ayahmu itu nggak ada hubungannya sama aku. Karena kondisi ayahmu yang buruk, aku membantunya mengurus keluarga Liu. Kondisi ayahmu yang buruk, kenapa nyalahin kami? Dia cuma bisa nyalahin nasibnya sendiri yang jelek. Kamu apa kamu? Ayahmu itu orang yang sakit-sakitan. Mungkin nggak bakal sembuh. Aku sarankan kamu sebaiknya cari sandaran di keluarga Liu secepatnya. Kalau enggak, kamu bisa tidur sama aku. Aku bisa biarin kamu tinggal di keluarga Liu. Liu Yi, aku ini sepupumu. Itu malah lebih dekat. Pria liar di sampingmu itu jelas-jelas orang gagal. Kenapa nggak ikut aku saja? Dia cuma pecundang. Nggak worth it berantem sama dia. Aku pengen lihat bisa apa kamu ke aku, si pecundang. Orang ini pasti seorang master yang tak tertandingi. Beraninya kau menyentuhku. Hari ini aku tidak akan melepasmu. Pelankan. Saudara, tanpa alasan apapun, kau datang ke sini untuk ikut campur urusan keluarga Liu. Kepala keluarga Liu masih hidup. Kau terang-terangan menindas seorang gadis kecil. Aku tidak tahan melihatnya. Aku harus bertindak. Tidak mati. Tidak akan lama lagi. Mungkin tidak. Di dunia ini, mungkin tidak ada penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Kau ngomong kosong. Kurasa kau yang sakit jiwa. Membuat masalah di keluarga Liu hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Karena kau begitu percaya diri, maka pergilah dan lihat. Silakan. Dia tidak bisa. Kenapa kau gugup? Aku tidak percaya. Dia bisa melihat keraguan apapun. Keluarga Liu masih milik kita. Yan Ibu, kamu sudah pulang. Ada apa? Saat kamu meninggalkan Jingzhou, ayahmu masih baik-baik saja. Tetapi beberapa hari kemudian, ayahmu jadi seperti ini. Ibu, jangan terlalu khawatir, penyakit ayah pasti akan sembuh. Baik. Ini adalah penguasa Kyushu Xiaolin. Tolong angkat tanganmu dan selamatkan suamiku. Tolong selamatkan suamiku. Jika kamu bisa menyelamatkan suamiku, keluarga Liu bersedia menjadi budakmu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku bersedia melakukan apapun. Bangunlah dulu. Silakan bangun, aku akan memeriksa denyut nadimu. Tuan Xiao, bagaimana kondisi suamiku? Terkena racun. Terkena racun? Ya, sudah terkena racun lebih dari 1 bulan. Suamiku dia tidak pernah terpapar apapun di luar keluarga Liu. Bagaimana dia bisa terkena racun? Nyonya, bubur Tuan sudah siap. Beri padaku. Hentikan. Kamu siapa? Kamu bisa tanggung jawab atas apa yang terjadi pada Tuan? Bubur ini ada yang tidak beres. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah lama melayani Tuan, beraninya kau meragukanku? Tuan Xiao, apa Tuan keliru? Dia adalah pelayan pribadi Tuan. Dia tidak mungkin meracuni Tuan. Lagi pula, tabib terkenal di ibu kota sudah memeriksa. Tuan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Tabib biasa tidak akan melihat cacatnya. Aku percaya apa yang dikatakan kakak Xiao. Karena kamu bilang bubur ini aman, minumlah. Ini bubur untuk Tuan. Sebagai pelayan, aku tidak berani memakannya. Apa yang kamu khawatirkan? Hanya secangkir bubur, minum untukku, kubilang, siapa yang menyuruhmu ke sini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kamu tahu betapa ganasnya racun ini. Kalau kamu tetap keras kepala, kubunuh kamu di tempat. Aku salah. Katakan. Baiklah, akan kukatakan. Adalah.
Yang menyuruhku datang adalah tuan kedua keluarga Liu. Apa? Apa? Dasar tidak tahu terima kasih. Tuan, dia tidak bermaksud buruk pada Anda. Beraninya kau meracuniku? Nyonya, mohon maafkan saya, ini semua salah Liu Zonglin. Liu Zonglin yang membohongiku. Ikut aku. Aku ingin melihatnya. Apa yang dia katakan? Ruyan, tunggu sebentar. Buang dulu racun tuan. Guru. 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 Telan. Lihat, ayahmu terlihat jauh lebih baik. Ayah. Guru, Anda sudah sadar. Ayah, kau sudah sadar. Aku. Apa yang terjadi di sini? Ayah? Ayah diracuni. Kakak Xiao yang menyembuhkan racun ayah. Ini adalah Tuan Kyushu. Tuan Xiaolin. Tuan Xiao sendiri yang menjamuku. Terima kasih banyak. Sama-sama. Liu Zongze bersedia membawa seluruh keluarga untuk tunduk kepada suzerain. Terima kasih. Ini terutama karena kerja samaku dengan putrimu. Baik, 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 baik. Yan Er disayangi oleh Tuan. Dia pantas menjadi anak perempuanku. Akan kusuruh mereka bersiap-siap sekarang juga. Ayah, jangan khawatir. Benarkah? Bukankah kau ingin menikahi suzerain? Tidak, ayah. Sekarang keluarga Liu dikendalikan oleh pamanku. Aku hampir mengira tak akan bertemu ayah lagi. Apa? Berani-beraninya dia mengganggu anak perempuanku seperti ini? Akan kulihat apa yang berani dia lakukan padaku. Jangan khawatir. Liu Zonglin tidak berani berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, dengan ketua sekte di sini, dia tidak akan berani berbuat apa-apa. Aku kembali ke Jingzhou secara diam-diam kali ini. Tolong rahasiakan dulu untukku. Maksud ketua? Aku punya caraku sendiri. Jangan khawatir. Ini adalah perhentian pertamaku di Jingzhou. Keluarga Xiao aku, Xiaolin, sudah kembali. Bajingan kecil, kau bajingan yang lahir dari selir pantas menyandang marga Xiao. Bajingan kecil, bajingan kecil. Posisi ini, apakah ini juga sesuatu yang bisa kau duduki? Xiao adalah tunanganku. Kau harus berhati-hati dengan ucapanmu. Kau, putri keluarga Liu, ternyata menyukai seorang yang penuh kebohongan. Liu Yi, jika kau menghina tunanganku lagi, aku tak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, Liu Yuran. Kau malah melawan keluargamu sendiri untuk menghadapi keluargamu sendiri. Jika aku tahu kau begitu murahan, seharusnya aku sudah menyingkirkanmu. Dan kau, jangan kira dengan memanjat ke tempat tidur Liu Yuran kau bisa tidur nyenyak. Biar ku katakan padamu, ini adalah keluarga Liu. Kau tak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Kau yang sering memanjat ke tempat tidur wanita. Seharusnya aku lihat kau terlihat seperti kekurangan ginjal. Aku takut kau tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Kau mencari maut. Kau cari mati. Sekarang, aku yang berkuasa di keluarga Liu. Keluarga Liu menurunkan orang yang tak berguna sepertimu. Keluarga Liu pasti akan merosot cepat atau lambat. Karena kau ingin mati, itu salahmu sendiri. Jangan sombong. Ini adalah keluarga Liu. Kau mau menghadapiku sendirian? Aku kasih tahu, kalau kau bubarkan kultivasimu sekarang, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tidak hanya akan membubarkan kultivasimu, tapi juga dirimu. Sebagai kemampuan seorang pria. Hentikan. Hentikan. Ayah, kau hampir membunuhnya. Dia ingin menghancurkan kultivasiku dan membuatku mandul. Beraninya kau melumpuhkan anakku. Tidak tahu hidup mati. Apa salahku melakukan itu? Dia hanya seorang sampah yang hanya tahu makan, minum, main perempuan, dan berjudi. Dia pantas menerimanya. Liu Ruyan, kau bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti keturunan keluarga Liu. Apa kesalahanmu? Tunanganku, bantu aku mengajari orang yang tidak tahu hidup mati itu pelajaran. Ada masalah apa? Tunangan? Siapa yang setuju? Tunangan? Siapa yang setuju? Ayah saya. Kamu cari pria yang jago kungfu, lalu kamu bisa mengendalikan kami. Liu Zongze sekarang koma. Saya yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Liu. Saya yang punya suara terakhir. Apa kamu meragukan keputusan ayah saya? Keputusan ayahmu. Kamu biarkan dia menelepon. Kamu pakai orang yang tak bisa bicara sebagai tameng. Bagaimana kalau ayah saya benar-benar setuju?
Kalau ayahmu benar-benar bangun, saya akan serahkan posisi kepala keluarga. Saya akan serahkan padanya dengan kedua tangan. Serahkan padanya. Baik. Ya, saya ikuti saja. Ayah, Kamu sudah merawat keluarga Liu dengan baik. Kakak kedua yang baik. Kamu sadar. Apa kamu tidak ingin aku bangun? Tidak. Berani sekali aku. Liu Zonglin, apa kamu tahu kejahatanmu? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Sepertinya kamu masih belum kapok. Masuk. Tuan, Katakan. Apa yang Liu Zonglin suruh kamu lakukan? Tuan, sebulan yang lalu, Liu Zonglin menemui saya. Tuan kedua, Siapa kamu? Sekadar sebungkus tonik. Kakak sulung belakangan kesehatan kurang baik, dan tambahkan ke makanan dia. baik, kalau begitu, saya akan berterima kasih atas nama Tuan. Silakan konfirmasi dengan pemiliknya. Sejak itu, Liu Zonglin terus mengancam saya dengan alasan ini. Dia juga bilang akan pakai alasan ini untuk makan saya seumur hidup. Dia memfitnah saya. Liu Zonglin punya bukti kuat. Masih mau bilang apa lagi? Tuan, ada masalah. Kakak sulung mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi pada Singer? Rumah sakit baru telepon dan bilang Singer sekarat. Nanti saya akan bereskan urusan dengan kamu. Tuan Xiao, anak saya dalam bahaya. Saya tidak bisa tetap di sini bersama kamu. Tidak apa-apa. Papa, saya juga ikut. Ngawur. Kamu tetap di sini bersama Tuan Xiao. Aku dan ibumu akan ke tempat kakakmu. Ayo. Saya baik-baik saja. Saya akan ikut dengan kamu. Ayah. Bagaimana dengan sampahnya? Ayah, biarkan dia kabur. Liu Zongze bangun lagi. Kalau tidak, keluarga Liu pasti sudah jadi milik kita. Kita harus bagaimana? Biarkan saja. Untungnya, anaknya sedang di rumah sakit. Kamu ke sana sekarang. Aku tidak percaya. Tanpa anaknya, berapa lama lagi dia bisa memimpin keluarga Liu? Dokter. Apa yang terjadi dengan anakku? Dia sudah tidak ada harapan. Anak Bapak, lukanya terlalu parah. Saya menyarankan Bapak untuk persiapkan pemakaman. Ada apa dengan Tuan Muda? Apa yang terjadi pada Tuan Muda? Tuan, ini bukan urusan kita. Ini semua perbuatan keluarga Han. Apa yang dilakukan keluarga Han? Keluarga Han yang melakukannya. Ya, Nona, kami sedang main di KTV saat itu. Tepat saat itu, keluarga Han menerobos masuk. Ayo, semuanya. Bersenang-senang dan minum malam ini. Biayanya, aku yang tanggung. Aku. Hidup panjang, Tuan Liu. Hajar saja orang ini. Han Jie. Keluarga Liu kami dan keluarga Han kalian tidak ada permusuhan. Kau cari masalah denganku hari ini ya? Ide bagus. Kalau begitu akan kujelaskan. Kakakmu melumpuhkan adikku. Hari ini, aku akan melumpuhkan kakaknya. Apa yang kau bicarakan? Kakakku ada di Jiangcheng. Mana mungkin? Adikku dilumpuhkan di Jiangcheng. Di Jiangcheng yang kecil ini? Jangan menuduh sembarangan. Ku beritahu, mungkin adikmu menghina seseorang. Bualan. Kau cuma mengada-ada. Kemampuan adikku bisa berbuat semaunya di seluruh Jiangcheng. Siapa lagi kalau bukan kakakmu? Aku punya dendam kesumat pada keluarga Liu kalian. Ayo. Ruyan sembrono sekali. Walaupun Hanming itu playboynya Jing Zhao, tidak seharusnya kau melumpuhkannya begitu saja. Tidak, Ayah, maafkan aku. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Akulah yang melumpuhkan Hanming. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tuan Xiao, kau terburu-buru. Di saat genting seperti ini, tidak pantas langsung melumpuhkan Hanming. Binatang ini memperkosa gadis tak bersalah. Dia seharusnya sudah dilumpuhkan sejak lama. Kemampuan biasa saja tapi mulutmu besar. Kakak ini, menantu baik yang kau cari. Belum lama menikah, sudah memukuli tuan muda keluarga Han di Jingzhou dan memukulinya. Xia Yu, urusanku denganmu belum selesai. Jangan kira aku tidak tahu apa yang suamimu lakukan. Aku tidak tahu. Tanpa bukti, jangan menuduh orang seenaknya. Menurutku, lebih baik kau periksa dulu kondisi anakmu. Benar, Paman.
kondisi anakmu kritis. Semua karena orang ini. Liu Yi, diam. Kalau bukan karena Tuan Xiao berbaik hati tadi kau sudah dilumpuhkan. Kalau Kak Xiao tidak mengalah tadi, kamu sudah cacat. Apa? Sekarang kamu malah melawanku. Tidak hanya di luar, kamu sudah menyinggung keluarga Han. Sekarang kamu bawa orang luar pulang dan pamer. Kak, anak perempuan tidak boleh tinggal di rumah. Lihatlah keadaan anakmu. Calon kepala keluarga Liu adalah anakku. Ya, Paman. Kamu tidak mau keluarga Liu jatuh ke tangan orang luar. Tidak, dia adalah anakku dan harus diselamatkan. Kak Xiao, tolong selamatkan adikku. Liu Ruyan, kamu sudah gila. Aku akui anak ini jago bertarung. Tapi bagaimana? Kamu benar-benar pikir dia serba bisa? Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkan penyakit ini? Kamu pikir kamu serba bisa? Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Baiklah, coba saja. Ini dokter paling terkenal di Jingzhou. Dia bilang sudah tidak ada harapan. Anak muda, jangan bercanda dengan nyawa orang. Aku di sini. Kamu harus percaya padaku. Kalau kamu bersikeras melakukannya, kalau ada masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Dokter, biarkan dia memeriksanya. Mungkin bisa disembuhkan. Aku percaya Kak Xiao. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Nak, kamu percaya semua hal lain. Ya, kita harus mendengarkan dokter. Sudah kubilang. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Kata-kata baik sulit meyakinkan. Ayo kita lihat. Kak Xiao, aku percaya padamu. Serahkan padaku. Bagaimana mungkin? Perawatannya sudah selesai. Dia akan bangun sendiri nanti. Ini tidak mungkin. Trik apa yang kamu gunakan? Benar-benar sembuh. Bagaimana caramu melakukannya? Aku tidak bisa membahasnya lebih lanjut. Kamu benar-benar punya wibawa seorang master. Hari ini, aku mendapat ilmu. Di masa depan, apa yang kamu butuhkan? Kamu bisa datang padaku kapan saja. Ibu, kita harus bagaimana? Jangan takut, panggil ayahmu. Tidak, tapi aku... Panik apa sih? Mereka tidak punya bukti. Kurir itu saja tidak cukup untuk menjatuhkan keluarga kita. Pergi. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu, Bu. Kak Xiao, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu, adikku tidak akan sadar. Terima kasih, Xiao Shao, sudah menyelamatkan nyawaku. Xiao Shao, mulai sekarang, adalah penyelamat besar keluarga Liu kami. Keluarga Liu bersedia melakukan apapun. Sama-sama. Aku di mana? Nah. Anakku, akhirnya kau sadar. Kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kamu akhirnya sadar. Kamu tidak tahu. Kalau bukan karena kakak iparmu, kamu tidak akan sadar. Kakak ipar. Iya. Dia adalah Xiaolin. Tunangan kakakmu, dia yang menyelamatkanmu hari ini. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku. Kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Bukan apa-apa. Katakan sekarang, apa yang terjadi sebelumnya? Salahkan Han Jie sialan itu. Ada pesan terakhir. Hanya dosa belaka. Kakakmu mungkin dia dilumpuhkan oleh ahli tertentu. Omong kosong kecuali kakakmu. Tidak ada yang berani menyerang keluarga Han kami. Kakakmu sudah melakukan banyak hal buruk. Dan menyakiti begitu banyak gadis tak bersalah. Dia pantas dipenggal sejak lama. Beraninya kau mengutuk keluarga Han kami? Kalau punya kemampuan, bunuh saja aku. Keluarga Liu kami bukan orang yang bisa kau ganggu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menggantungmu. Sampai napas terakhir. Biarkan semua orang tahu, akibatnya menyinggung keluarga Han kami. Kak, kamu benar-benar melumpuhkan Han Ming itu. Aku yang lumpuhkan dia. Kakak ipar benar-benar hebat, walaupun Han Ming itu sampah masyarakat, tapi dia jago bertarung. Nggak ada yang berani macam-macam dengannya. Kalian harus berhenti.
Reputasi buruk Han Ming sudah diketahui semua orang di Jingzhou. Alasan dia bisa semena-mena selama bertahun-tahun karena ada keluarga Han di belakangnya. Dia cuma preman. Kakakku juga sudah berbuat baik untuk rakyat kali ini. Selera kakakku bagus. Kakak ipar tampan dan jago. Aku? Kamu ini sakit? Kamu berutang lagi, ya? Apa aku bohong? Hal ini jangan sampai tersebar. Dengan watak keluarga Han di Jingzhou, dia pasti akan balas dendam. Maksud ayah apa? Identitas Tuan Xiao tidak mudah untuk diungkap, jadi kita harus berpikir jangka panjang. Keluarga Han sudah bertahun-tahun semena-mena di Jingzhou. Sudah waktunya mereka berdarah. Sampah masyarakat dari keluarga Han ini, cepat atau lambat akan pergi dari Jingzhou. Dia malah bicara seenaknya. Dia bahkan gak anggap keluarga Han. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Berani-beraninya kamu menyentuh keluarga Han. Kamu jadi berani ya? Kamu sudah keterlaluan. Liu Zonglin, berani-beraninya kamu datang ke sini? Keluarga Liu sedang berada di titik kritis hidup dan mati. Semua ini karena menantumu. Keluarga Han itu keluarga besar. Berani kamu provokasi. Sekarang keluarga Han sudah marah. Kurasa keluarga Liu tidak bisa melindungi diri sendiri. Liu Zonglin, kamu yang meracuni ayahku duluan sekarang malah menuduh tunanganku. Kamu tidak tahu malu. Liu Ruyan, jangan cari gara-gara. Kalau bukan karena kamu, pria liar di sampingmu itu, apakah kita akan berada dalam situasi seperti ini? Menurutku, kenapa kita tidak ikat saja orang ini dan serahkan ke keluarga Han untuk meredakan amarah keluarga Han? Mungkin mereka akan membebaskan keluarga Liu kita. Ibu, bagaimana itu cukup? Hanya mengikatnya saja tidak cukup. Menurutku, kita harus mengikat mereka berdua. Kita harus mengikat mereka dan persembahkan kepada keluarga Han. Hanya dengan cara ini, kita bisa meredakan amarah mereka. Liu Zonglin, kalau kamu berani sentuh anak dan menantuku hari ini, aku akan lumpuhkan kamu. Kakak fokus pada keluarga. Baik, Pak. Jangan egois. Baik, Pak. Ikat saja dia dan serahkan ke keluarga Han. Akan kulihat siapa yang berani menyakitiku. Bocah. Hari ini akan kuperlihatkan betapa kuatnya aku. Ayah. Suamiku. Nak, kau baik-baik saja, nak. Tak kusangka kau sekuat ini. Katak dalam tempurung dan berhayal, hanya kalian berdua yang ingin membunuhku, dan kau. Kau, kuperingatkan kau, jangan mendekat. Kau, jangan mendekat. Jika kubunuh kau, kurasa tanganku jadi kotor, pergi. Yao, ada apa? Kak Xiao, tolong selamatkan aku. Kau di mana? Akan segera ku datangi. Ada apa, Kak Xiao? Yao sedang dalam masalah, ikut aku. Dick, main sendirian, main sama aku. Kalau berani mendekat, Kak Xiao pasti tidak akan membiarkan kalian. Bahkan kalau teriak sampai paru-parumu copot, nggak akan ada yang datang nolongin kamu. Betul. Ketemu kita berdua hari ini, rejeki kamu lagi bagus. Menurutku kamu, mending ikut kita pulang malam ini. Malam ini, kita berdua, bakal nemenin kamu dengan baik. Iya, bener. Tolong. Mereka ini orang jahat. Lihat, siapa yang berani nolongin kamu? Siapa yang berani nolongin kamu? Kakak Xiaomu nggak bisa datang malam ini. Kak Xiao, kamu di mana? Cepat selamatin aku. Kak Xiao pasti tidak akan membiarkan kalian. Sehebat-hebatnya Xiaomu, masa bisa menandingi Han? Betul. Di sini, nggak ada yang berani macam-macam sama keluarga Han. Kakak Xiaomu nggak akan datang nolongin kamu malam ini. Menurutku kamu, mending ikut kita malam ini. Kamu harus melayani kita dengan baik. Ayo ikut kita. Lepasin aku. Menurutku kalian berdua hari ini nggak ada yang berani keluar dari sini. Kak Xiao. Dari mana kamu datang? Kamu tahu kami siapa? Kamu tahu kami siapa? Hari ini aku tidak akan mematahkan kakimu. Aku akan mengambil namamu. Aku akan mengambil namamu. Kakak gadis di sampingnya juga cantik. Hari yang baik sekali. Bisa bertemu dua gadis cantik seperti ini. Cewek, kamu ikut dia. Kamu menyia-nyiakan potensimu. Ikut dengan kami. Aku bisa membawamu ke langit. Benar. Hei, gadis, kami adalah teman tuan muda keluarga Han. Aku jamin, kamu akan bersenang-senang. Ini dua antek keluarga Han lagi. Ingat saja. Kamu tahu status keluarga Han di Jingzhou? Aku sarankan urus saja urusanmu sendiri. Di Jingzhou tempat ini, tidak ada yang tidak bisa ditangani keluarga Han. Gadis kecil, ikut dengan kami malam ini. Aku janji kamu akan bersenang-senang.
Kamu berani melakukannya, saudara-saudara, ayo pergi. Dia membiarkanmu memukul, jadi kamu pukullah. Xiao Lin. Kamu mengaku? Layanan, saudara. Mereka bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Kamu memukulnya. Dipukul. Dia membiarkannya. Pukul. Kenapa pukulannya sekeras itu? Dari dulu pengen mukul aku ya? Dia yang suruh aku mukul Elu. Aku salah. Kak Xiaolin, kamu tahu nggak kalau kamu datang sedikit lebih telat, kamu nggak bakal ketemu aku lagi. Oke, aku sekarang udah di sini. Kenapa kamu kesini sendirian? Bukannya aku suruh kamu tunggu sama Cidi di sana? Beraninya kamu bilang gitu, kalau bukan karena kamu, ninggalin aku sendirian sama Cidi terus pergi mau nikahin anak sulung keluarga Liu. Aku baru dengar kamu mau nikah, jadi aku ke bar minum-minum bentar, terus ketemu sama orang dari keluarga Han. Kamu tahu kan, kami udah tunangan mau nikah. Ya nggak boleh minum segitu banyak dong? Siapa yang suruh kamu tunangan diam-diam? Kamu ngapain sih? Dia tunangan aku. Pantaskah kamu pegang dan peluk dia seperti ini? Dia belum suami aku sebelum kami nikah. Kakak dan abang itu, aku udah lama dengerin. Dari logat bicara kalian, pasti bukan orang Jingzhou. Kalian gak tahu ya? Keluarga Han di Jingzhou itu sangat berkuasa. Berkuasa bang. Aku ingin melihat. Keluarga Han ini ada di Jingzhou. Bagaimana cara mereka menindas? Kamu pasti tidak tahu, di Jingzhou, kecuali keluarga Xiao. Yang kedua adalah keluarga Han. Kalau kamu menyinggung keluarga Han, bagaimana kamu bisa hidup di Jingzhou? Bagaimana kamu bisa bertahan di Jingzhou? Ya, bagaimana kamu bisa bertahan di Jingzhou? Maksudmu, aku sudah menyinggung keluarga Han, aku tidak bisa mencari nafkah di Jingzhou lagi. Intinya bukan itu, tuan muda keluarga Han naksir 2 gadis. Aku. Kamu suka 2 tante itu? Kamu bilang kamu menyinggung Tuan Han. Apakah akan baik-baik saja di masa depan, di Jingzhou? Tuan muda Han yang kamu sebutkan? Apakah dia Han Jie? Kamu kenal Tuan muda Han, maka masalah ini akan mudah diatasi. Aku akan jadi perantara. Aku akan mengundang 2 wanita itu. Mari kita anggap ini tidak pernah terjadi. Di mana Han Jie? Di mana sayangku? Tuan Han, kamu ada di sana, kamu lihat. Denting melalui beberapa botol. Lihat gadis kamu. Semua karena 2 sampah ini. Ya, itu mereka. Benar-benar jalan sempit untuk musuh. Nona Liu juga di sini. Apakah kamu memukul saudaraku sampai masuk rumah sakit? Ya, itu aku. Han Jie, kamu memukul sangat keras. Tidakkah kamu takut keluarga Liu tidak akan pernah membiarkanmu pergi? Keluarga Liu, lelucon. Keluarga Liumu ada di sini. Keluarga Han kami tidak layak disebut. Kamu akan bertarung sampai mati dengan keluarga Liu, kan? Jika keluarga Liumu hilang, keluarga Han kami akan baik-baik saja. Selain itu, ketika saudaraku datang kepadamu, kamu melumpuhkan saudaraku. Masalah ini belum diselesaikan. Itu perbuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia, itu masih urusan keluarga Hanku, tidak perlu kamu katakan. Kamu melumpuhkan saudaraku yang tidak berguna. Dan aku yang melakukannya. Jadi apa? Nak, kamu berani menyentuh orang keluarga Han kami. Apakah kamu tidak ingin hidup? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan jika aku menyingkirkannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kamu juga memukulnya? Benar, anak ini kejam. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar tidak menganggap Tuan Muda Han serius. Tepat sekali. Kami dipukul olehnya. Mari kita beri dia pelajaran. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu siapa yang memiliki kata akhir di... Jangan kira kamu bisa main kungfu keren lalu bisa berbuat semaumu di Jingzhou. Han Jie, kalau berani sentuh Xiao berarti kamu melawan keluarga Liu. Keluarga Liu? Di mata keluarga Han, itu bukan apa-apa. Kamu.
Anak laki, kamu juga tampan ya, begitu ya? Potong tanganmu sendiri lalu berlutut dan bersujud 1000 kali padaku. Aku akan biarkan kamu jadi anjing. Menurutku, ini adalah kesempatan baik dari Tuan Han. Untukmu, cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Han. Betul. Ini adalah berkah besar untukmu. Han Jie, jangan keterlaluan. Sekarang aku tahu kamu mau bela pacar kecilmu ya. Kamu bahkan berani minta kakak Xiao berlutut. Kamu bahkan tak pantas mengangkat sepatunya. Liu Ruyan, jangan tak tahu malu. Ada apa? Kamu tak bisa cari makan di Jingzhou. Pergi ke Jiangcheng cari orang gagal sebagai pelindung. Jiangcheng, kamu dengar, Jiangcheng, mau bandingkan dengan kami Jingzhou. Ya, Jiangcheng masih bisa pamer. Liu Ruyan, kamu benar-benar seperti musang melahirkan tikus. Lebih buruk dari yang sebelumnya. Kamu semakin lama semakin parah. Ya, Nona Liu, aku pikir, lebih baik kamu menikahi tuan muda kami. Bagus sekali. Tepat sekali. Bersama tuan muda kami, kamu akan hidup berkecukupan. Sebagai penguasa 9 negara, terlalu tinggi untukmu mengangkat sepatu. Kenapa kamu menyebutkan identitas Kak Xiao? Maaf, Kak Xiao, aku benar-benar tidak tahan saat mereka berkata begitu tentangmu. Tidak apa-apa. Sekarang tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Tuan, rencana setelah itu. Kaisar Merah sudah mengaturnya. Sekarang aku hampir menguasai informasi Jingzhou. Aku hampir menguasainya. Kamu dengar itu? Dia bilang dia adalah Tuan 9 negara. Aku dengar. Kupikir mereka semua bodoh. Tuan 9 negara sudah menghilang bertahun-tahun. Apa dia masih memegangnya? Benarkah? Nona kecil, ini pertama kalinya kamu di Jingzhou. Tuan 9 negara sudah menghilang ratusan tahun. Keluarga Liu bisa bersaksi. Yang di depanmu ini adalah Tuan sejati Kyushu. Tuan Kyushu. Bahkan jika dia adalah penguasa alam semesta, aku tidak peduli. Han Jie, beraninya kau tidak menganggap serius Tuan Kyushu? Kamu tidak ingin punya tempat di Jingzhou, kan? Tuan Kyushu sudah menghilang ratusan tahun. Apa yang kamu lakukan 800 tahun lalu? Masih mau kamu ungkit lagi? Kamu cari masalah. Liu Ruyan, kamu sudah lama di Jingzhou. Tidakkah kamu tahu sekarang Jingzhou siapa yang berkuasa? Pangeran Xiao. Dia hanya mengambil alih kendali Jingzhou mewakili sang tuan. Sudah lupa siapa raja sejati Jingzhou. Sekarang semua keluarga di Jingzhou semua mendengarkan Pangeran Xiao. Bahkan jika Tuan 9 negara kembali, dia cuma anjing tanpa majikan. Han Jie, kurasa kamu sudah gila. Menghina sang tuan seperti ini. Keluarga Han kami mengikuti Pangeran Xiao menjadi lebih besar dan kuat. Aku menyarankan kamu ikut keluarga Han kami. Dan kamu, kalau tahu situasi sekarang, jadilah anjing. Maksudmu aku bersujud padamu dan kamu akan memaafkanku? Tergantung suasana hatimu. Aku sudah kasih kesempatan, tapi kamu nggak manfaatkan. Oke. Kalau gitu, terima kasih. Tuan Han kasih aku kesempatan buat jadi budak. Lihat tuh betapa patuhnya dia. Udah selesai? Kamu gila? Turunin aku. Aku benar-benar kasih muka buat kamu. Kamu pikir aku bakal benar-benar berlutut buat kamu? Kalau aku nggak lumpuhin kamu hari ini, aku bukan Tuan Jiuzhou. Kenapa aku nggak bisa angkat energi sejatiku? Dengan kemampuanmu sekarang, kamu nggak bisa lepas. Aku peringatin kamu, lepasin Tuan Han. Apa? Kamu juga mau dilumpuhin? Kamu sentuh Tuan Han, kamu tamat. Tunggu aja. Ada pesan terakhir nggak? Kamu cekik aku. Kakekku nggak bakal lepasin kamu. Kamu mulai minta ampun. Kemana keganasannya tadi? Cekik aku. Keluarga Han nggak bakal lepasin kamu? Aku pengen lihat gimana seluruh keluargamu Han bakal nanganin aku. Berhenti. Kamu juga jadi kaki tangan Xiao Qing. Bapak Han, ini orangnya. Dia yang memukuli tuan muda keluarga Han. Keluarga Han tidak bisa membiarkannya. Bapak Han, tolong aku. Cepat lepaskan tuan muda Han. Kamu siapa? Kamu bilang lepas ya lepas? Kamu, yang cari masalah di sini. Sepertinya kamu tidak mau pergi. Aku peringatkan kamu, anak muda jangan terlalu sombong. Kalau tidak, apa gunanya jadi muda? Perairan Jingzhou terlalu dalam. Kamu tidak akan sanggup. Bapak Han, kami adalah penguasa Jingzhou. Aku sarankan kamu cepat lepaskan. Bagaimana mungkin segelintir orang seperti kalian bisa mewakili Jingzhou? Tuan Han, tolong aku. Orang ini mau membunuhku. Aku akui kamu jago bertarung,
Tapi cuma jago fisik saja, kamu tidak akan sanggup melawan seluruh keluarga Han. Kalau begitu, aku ingin dengar sarannya. Aku menyarankan kamu, lebih baik lepaskan Tuan Muda Han, dengan patuh dan terima hukumannya. Tak kusangka dulu kamu adalah raja bawah tanah, sekarang malah tunduk pada keluarga Han. Yang tahu situasi adalah pahlawan. Kamu lebih baik merendah, berlutut seperti kamu dan jadi anjing orang? Aku tidak bisa melakukan itu. Jing Zhao sekarang milik Pangeran Xiao. Kalau kamu tidak membuat pilihan, langsung hancurkan saja. Raja bawah tanah yang terhormat akan takut pada keluarga Han. Keluarga Liu Mu tidak sebaik keluarga Xiao. Bahkan jika kamu jago kungfu, kamu tidak bisa mengalahkan seluruh keluarga Han. Apalagi ada Pangeran Xiao di belakang keluarga Han. Aku menasihatimu, jangan cari mati. Keluarga Han dan Pangeran Xiao tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu mau aku membiarkanmu pergi? Kamu biarkan aku pergi dan selamatkan nyawamu. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Ini kakiku. Dia mematahkan kakiku. Liu Hang, bunuh anak ini untukku. Berisik. Kamu benar-benar mematahkan kaki Tuan Han. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Beraninya kamu menyerang Tuan? Dari mana kamu dapat token ini? Tuan Muda Han, Tuan Muda Han. Tuan Han, kamu baik-baik saja. Tidak lama setelah meninggalkanku, kamu menjadi lebih subur. Benarkah itu kamu? Aku tidak menyangka. Kamu, yang alisnya tebal dan matanya besar ini, ternyata mengkhianatiku. Tidak berani, Guru. Maksudmu? Kamu masih berani menantangku di atas ring? Tidak berani. Kalau dulu Guru tidak mengajariku jurus-jurus itu, mana mungkin aku bisa menguasai dunia hitam? Mana mungkin aku bisa melawan Guru? Katakan, kenapa kamu bergabung dengan keluarga Han? Lapor pada Guru, saat Guru meninggalkan Jing Zhao, aku menggunakan identitas Guru untuk menyatukan seluruh kekuatan bawah tanah, dan menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga lain. Keadaannya pun relatif tenang. Lalu kenapa hari ini kamu maju membela keluarga Han? Lapor pada Guru, keluarga Han berada di bawah komando Pangeran Xiao Qing, dan Pangeran Xiao sekarang mengendalikan seluruh Jing Zhao. Semua urat nadi keluarga-keluarga. Agar saat Guru kembali, ada kekuatan bawah tanah yang utuh untuk menyambutnya, aku berjanji bekerja untuk Xiao Qing. Sekarang Guru sudah kembali, aku tidak perlu lagi bekerja untuknya. Tapi tadi jelas-jelas ku dengar kau bilang orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Mohon Guru pahami, yang kupikirkan sekarang hanya Guru. Kakak Xiao, hati-hati, jangan mudah percaya. Iya, Kak Xiao, orang ini bermuka dua. Kurasa dia tidak bisa dipercaya. Tuan Hang pasti sudah melebih-lebihkan saya. Sekarang Jing Zhao adalah dunia Xiao Qing. Saya hanya mantan Master Nine States. Saya hanya seorang komandan tanpa pasukan. Lapor kepada Master, hidup saya diberikan oleh Anda. Kalau bukan karena Master mengajarkan saya ilmu bela diri, saya hanya akan jadi orang biasa yang tak dikenal. Bahkan jika Master tidak punya satu prajurit pun, saya, Liu Hang, rela mengikuti Anda. Bahkan jika Master menyuruh saya mati sekarang, saya tidak akan ragu. Tolong, Tuan, lihat dengan jelas. Saudara Xiao, saya rasa Liu Hang ini tidak melakukan hal yang merugikan dunia. Selama tahun-tahun di Jingzhou ini, saya belum pernah melihatnya bertindak keterlaluan. Baik. Saya percaya Anda untuk sementara. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya, Liu Hang, tidak akan pernah mengecewakan Anda. Tuan, apakah kita harus membunuh orang-orang ini, agar identitas kita tidak terbongkar? Saya sudah membunuh Li Yi di Jiangcheng. Bahkan jika beritanya tertunda, Xiao Qing pasti sudah mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya menyembunyikan identitas saya. Dewasa kamu mau membunuh orang-orang ini, supaya identitas mereka tidak terbongkar. Tidak. Tuan, maksudmu apa? Pertama, potong lengan Xiao Qing. Jing Zhao sudah terlalu lama damai. Aku yang akan melakukannya. Kak Xiao, bukannya itu terlalu mencolok? Iya, Kak Xiao, agar Pangeran Xiao akan tahu kalau kamu akan kembali. Tidak apa-apa. Xiao Qing akan tahu soal ini cepat atau lambat. Sekarang seluruh Jingzhou sudah sepenuhnya disusupi oleh Kaisar Merah. Asal aku bilang, aku bisa tahu semua informasinya. Sedangkan keluarga Han? Keluarga Han memang punya latar belakang. Di Jingzhou, Kaisar Merah tidak bisa menyelesaikannya kecuali keluarga Han. Kak Xiao, keluarga Han juga punya Han Hui. Iya, warisan keluarga Han terlalu mendalam. Hanya dengan kemampuan Kaisar Merah, tidak bisa menangani Han Hui. Jadi,
Aku harus melakukannya sendiri. Kak Xiao, aku percaya padamu. Bisa melakukan apa saja. Kamu percaya padaku. Tentu saja. Sampai sekarang, aku belum pernah melihatmu tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ulangi lagi. Dia adalah tunanganku. Kamu dia tidak. Berhenti. Yang penting dulu. Aku akan pergi ke rumahan sekarang. Kamu pergi ke Kaisar Merah. Mulai dari keluarga Han, Xiao Qing, Tuan Kyushu sudah kembali. Cepat bawa cucuku turun untuk diselamatkan. Katakan, siapa yang memukul cucuku seperti ini? Dia baru saja memprovokasi tapi orang yang seharusnya tidak dia ganggu. Nah, kamu, Liu Hang, kamu benar-benar punya nyali besar. Hari ini, kalau kamu tidak memberitahuku siapa yang melukai cucuku, aku akan mencincangmu. Tuan Han, kamu tidak pantas bertarung dengan orang dewasa. Setelah beberapa hari, berani bicara padaku dengan nada seperti ini. Keluarga Hanmu mengandalkan perlindungan Xiao Qing. Kamu sudah bersenang-senang di Jingzhou selama bertahun-tahun. Sudah waktunya menebus dosa. Konyol. Berani melumpuhkan anak-anak keluarga Han di Jingzhou, nanti kita lihat, kalau kau masih berani membantah. Itu aku, yang meninggalkan kedua cucumu. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin dikatakan Tuan Han? Bocah, kau rupanya. Kau yang melumpuhkan kedua cucuku, kau tak hanya memukuli kedua cucuku seperti ini, tapi juga berani datang ke keluarga Han untuk pamer. Ayo, tangkap kedua orang ini. Aku akan memotong-motong mereka. Hari ini, aku akan mencabik-cabik mereka. Temuilah Tuan. Liu Hang, kau semakin menjadi-jadi. Di mana kau menemukan pemuda ini, berani datang ke keluarga Han untuk membuat masalah. Tuan Han, aku tidak meremehkanmu, bahkan seluruh keluarga Han tak bisa dibandingkan dengan orang dewasa di depanku ini. Maksudmu semua orang di keluarga Han, kami digabungkan tidak sebaik pemuda di depan kita ini? Ya, tidak ada bandingannya sama sekali. Kamu belum melihat peti mati, tidak ada air mata. Hari ini aku akan membuatmu melihat. Keluarga Han, kami telah berdiri di Jingzhou selama bertahun-tahun, alasan mengapa tidak pernah gagal. Tuan, sekelompok sampah ini serahkan padaku. Apa yang bisa dilakukan orang-orang ini padaku? Mengelak. Siapa kau? Keluarga Han bukanlah apa-apa. Terima kasih atas bantuannya. Han Hui, sekarang kamu mengerti maksudku? Sudah lama ku katakan padamu, Tuan Han, semua orang di keluarga Hanmu tidak sebagus Tuan di depanku ini. Siapa dia? Di Jingzhou, kapan dia membesarkan monster seperti ini? Ini adalah putra kedua keluarga Xiao di Jingzhou. Tuan dari 9 negara, yang menghilang bertahun-tahun lalu. Mengapa tidak bersujud saat melihat Tuan 9 negara? Kamu adalah putra kedua keluarga Xiao. Begitulah. Kenapa aku tidak ingat ada putra kedua di keluarga Xiao? Berani-berani kamu? Berani-berani kamu meragukan identitas penguasa Nine States? Cuma ada selir yang tidak berguna waktu itu yang diusir dari rumah. Berani-berani kamu menghina penguasa Nine States. Keluarga Han kamu tidak mau lagi, ya? Penguasa Nine States yang tidak berguna. Cuma waktu itu Pangeran Xiao mengusirnya dari Jingzhou, dia cuma anjing yang tidak punya rumah. Berani-berani kamu menggonggong di sini? Baiklah, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke Pangeran Xiao Qing. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan menyerah sekarang, mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Baiklah, anjing tua keluarga Han, berani-berani kamu menghina Tuan. Hari ini, aku akan membunuhmu. Tuan, biarkan aku membantu Tuan membunuh anjing tua ini. Hari ini, keluarga Han, sudah tidak perlu ada lagi. Dam. Aku tidak menyangka di keluarga Han, juga ada seorang Grandmaster. Kau memang pantas menjadi Master Kyushu. Kekuatannya sangat menakutkan. Aku tidak menyangka Grandmaster main serangan diam-diam. Curang bukanlah hal yang memalukan.
Lagi pula, aku sedang berhadapan dengan Master Kyushu, aku tidak berani menganggap remeh. Kau adalah orangnya Xiao King. Pangeran Xiao mengirimku ke keluarga Han, aku tidak menyangka. Bertemu dengan sampah tak berguna sepertimu. Sepertinya hari ini keluarga Xiao King akan kehilangan seorang Grandmaster. Hari ini, aku akan melakukannya untuk Pangeran Xiao menyingkirkanmu, sampah tak berguna. Hari ini, aku akan membersihkan rumah untuk Pangeran Xiao. Kau sangat kuat, kau turun bersama mastermu, pergilah ke jalan Huangquan. Itu tidak mungkin. Dia benar-benar membunuh sang master? Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Hanya seorang Grandmaster, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Ada bantuan lain? Silakan keluar. Kalau tidak, ucapkan kata-kata terakhirmu. Kenapa kau menargetkan keluarga Han kami? Keluarga Han adalah yang paling jahat. Kalian sudah melakukan banyak kejahatan, dan sebagai keluarga terkuat di bawah Xiao King, keluarga terkuat itu, sebagai batu loncatan untuk kembalinya sang tuan. Itu yang paling cocok. Xiaolin, kau berpikir terlalu sederhana. Di Jingzhou, meskipun keluarga Han kami yang terkuat, tapi semua kekuatan keluarga di bawah Pangeran Xiao jika digabungkan tidak lebih lemah dari keluarga Han kami. Kau tak perlu khawatir tentangku, aku punya caraku sendiri. Ada pesan terakhir yang ingin kau sampaikan? Xiaolin, jangan terlalu sombong. Jingzhou ini selalu milik Pangeran Xiao. Terlalu berani. Pangeran Xiao sudah tiada, kau bisa menunggunya di jalan menuju neraka. Selain keluarga Han, tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Merah di Jing. Liu Hang, dengarkan. Guru, mohon berikan perintah. Bawa anak buahmu, dan rampas semua harta keluarga Han. Lalu hancurkan total keluarga Han. Siap. Lapor kepada guru. Sisa kekuatan keluarga Han telah dihabisi total. Berita tentang kembalinya guru telah disebarluaskan. Seluruh Jingzhou telah mengetahui kembalinya Tuan Kyushu. Bagus. Bagaimana persiapan pernikahanku? Pernikahan sudah siap. Baik, pergi lakukan apa yang harus kau lakukan. Ya. Sepertinya besok akan ada pertarungan sengit lagi. Kak Xiao, kau akan menikah besok. Mulai besok, Kak Ruyan akan menjadi kakak iparmu mulai besok. Aku harus pergi. Istirahatlah lebih awal. Liu Ruyan, tunggu saja. Jangan sungkan saat datang. Besok adalah pernikahan tuan dan gadis kecil. Silahkan bersenang-senang. Ayo. Yang mulia, mohon berbesar hati. Saya dan anak saya sebelumnya tidak tahu kehadiran Anda. Kami telah menyinggung Anda. Yang mulia, saya harap Anda dapat mempertimbangkan nama baik keluarga kami. Mohon jangan sungkan. Mohon maafkan saya. Kalian berdua, apa yang akan kalian lakukan di masa depan? Saya tidak akan memaafkan kalian. Ya. Kak Xiao akan menikah besok. Kenapa tidak traktir kami minum hari ini? Kalau begitu, hari ini kita minum sepuasnya. Ayo, oke. Sesuka hati. Kak Xiao. Yao. Sudah larut, kenapa kamu masih di sini? Kak Xiao, kamu mabuk? Tidak. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Aku akan baik-baik saja besok pagi. Kak Xiao, aku ada hal penting untuk diceritakan. Apa itu? Jangan khawatir. Apa buru-burunya? Iya. Ini tentang besok. Ada apa besok? Aku tidak sengaja mendengar percakapan ayah dan anak keluarga Liu. Apa yang kamu dengar? Ayah dan anak keluarga Liu bilang, mereka bilang sudah mengundang kakak tertua keluarga Xiao, akan datang mengacau di pernikahan besok untuk merebut posisi kepala keluarga Liu. Ya, aku sudah menyuruh seseorang untuk mengawasi mereka. Setiap gerak-gerik mereka diawasi olehku. Kak Xiao hebat sekali. Kamu harusnya tahu siapa aku.
Ada hal penting lainnya. Apa? Apa? Ikut aku dulu, aku harus memberitahumu dengan diam-diam. Katakan. Beritanya adalah aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tenang. Aku tenang, kamu akan menikah besok. Aku tenang, kamu akan menghabiskan malam bersama besok. Tentu saja. Tidak peduli seberapa kuat pria itu, sama saja jika kamu minum terlalu banyak di bawah kendali orang lain Xiao, menyerahlah. Untuk malam ini, aku telah mengganti semua minumanmu dengan yang beralkohol tinggi. Aku tidak percaya. Apakah kamu masih tidak menuruti aku? Kamu telah menipuku? Xiao Oh, tentang itu, kamu masih terlalu naif. Aku akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Hamba Kaisar Merah. Menunggu kedatangan penguasa Kyushu, selamat atas pernikahan Anda. Tak perlu sungkan. 5 kaisar dan 10 raja dunia bawah, semua sudah standby, menunggu instruksi dari penguasa. Hebat sekali. Kerja yang sangat bagus. Terima kasih, Tuan. Saya ucapkan selamat atas pernikahan Anda. Penguasa Kyushu, sudah lama kami mencari Anda. Hari ini adalah hari kematian Anda. Kamu mau apa? Kamu siapa? Berani-berani kamu mengganggu pernikahan penguasa Nine States? Aku adalah Raja Kuil Dewa Hades. Kaisar Merah, hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kaisar Merah dan Xiaolin memanfaatkan ketidakhadiranku, membinasakan istana saya. Hari ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Xiaolin. Cuma kuil Raja Dewa. Aku tidak anggap serius. Bercanda di ambang kematian. Masih menggoda saat kau hampir mati, aku ingin melihat kemampuan macam apa yang kau punya. Kau cuma sisa-sisa istana Raja Dewa. Tuan tidak perlu melakukannya. Hari ini adalah urusan keluarga kami. Aku tidak tahu apakah Raja Dunia Bawah dari Istana Raja Dewa bisa memberikan aku sedikit muka. Wajah Pangeran Xiao masih harus diberikan. Xiao King, aku tidak menyangka kau punya hubungan dengan sampah-sampah Istana Raja Dewa, ada urusan dengan mereka. Kau tidak pantas bicara denganku. 10 raja, 1 keluar, di mana 5 racun? Ayo, ayo. Kuharap mereka berdua mati di sini. Kenapa kau di sini? Adikku akan menikah. Sebagai kakaknya, aku tentu harus datang. Sayang sekali untuk gadis kecil dari keluarga Liu, menikahi adikku yang bajingan dan tidak berguna. Xiao Qiang, beraninya kau menghina Tuan? Kau mencari mati. Akan kulihat. Adik lelaki yang tak berguna orang seperti apa yang bisa dia latih. Mari kita lihat apakah kamu bisa menangkapnya. Kepala 10 raja hanya segitu saja. Keterampilan Pangeran Xiao luar biasa. Dia belum jadi lawanku. Ini adalah teknik membunuh naga Pangeran Xiao. Aku beruntung bisa melihat Pangeran Xiao bertindak hari ini. Ini sepadan. Bawa ayah dan anak yang tak berguna itu padaku. Ayah dan anak ini cukup berguna. Mereka, berdualah, yang membocorkan informasiku padamu? Aku hanya ingin melihat di keluarga Liu, Xiao Gongzi palsu yang arogan itu, siapa dia? Tak kusangka ternyata kamu. Kita hanya musuh yang bertemu. Apakah kamu benci untuk menyingkirkanku sekarang? Kalau begitu, tertawalah padaku, aku adalah Tuan Jingzhao sama sekali tidak menganggapmu serius. Xiao King, kau mengizinkan Li Yi datang ke Jiangcheng untuk mengepung tuanku yang mulia, kau juga bilang tidak ingin menggantikan tuanku yang mulia. Atau dok? Li Yi bertindak sendiri, apa hubungannya denganku? Waktu tuannya pergi, kau ambil Jingzhou tanpa izin, dengan niat jahat, masih berpura-pura tak bersalah di sini. Kau cuma kaisar merah biasa, atau berani membantah aku. Xiaolin, jaga anjingmu itu. Xiao King,
jadilah pria sejati. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Sudah banyak perbuatan buruk yang kau lakukan sebelumnya. Masih takut dikritik? Bicara percuma. 5 racun, beri anak buah Xiaolin pelajaran. Akan kulihat apa kau punya kemampuan. Kau, Kaisar Merah yang terhormat, sangat tidak becus. Ini baru permulaan. Aku akan biarkan kau pakai satu tangan, supaya orang lain tak bilang aku mengeroyokmu. Xiao Qing, kau keterlaluan. Permainan ini selesai, aku berikan pada... Game over. Aku menyerah. Tak kusangka Kaisar Merah sekuat itu. Iya, Wudu ditakuti di mana-mana, dia bahkan berjuang untuk satu orang. Cidi mengalahkan Wudu tanpa kalah. Kalian disebut racun kembar, tapi bahkan tak bisa menahan telapak tanganku. Kaisar Merah, jangan sombong. Itu cuma pemanasan. Menyerahlah. Kalian bukan lawanku, apalagi, di belakangku ada 10 raja. Apakah kalian lawanku? Hanya dengan bertarung kita bisa tahu, kalian cuma bisa terima 1 pukulan dariku tadi. Kalau aku serius, aku pasti bunuh kalian berdua dalam 10 gerakan. Kalau begitu coba saja. Ayo. Kalau begitu cobalah. Hari ini, kalian berdua akan jadi sejarah. Sial, aku tidak menyangka bajingan ini punya 10 raja. Xiaolin, jangan biarkan anak buahmu membuang-buang waktu. Kalau kamu punya kemampuan, turunlah. Tuan jangan repot-repot. Kami bisa menangani orang-orang ini. Ya, Tuan, jangan terpancing provokasi penjahat ini. Tidak masalah. Sekarang, jangan kita mengambil korban yang sia-sia, Aula Raja Dewa di sebelah, masih mengincar kita dengan serakah. Tangkap pemimpinnya dulu. Xiao Qing bukan lawanku sekarang. Kenapa kamu buru-buru mati, Xiaolin? Kamu cuma bisa bicara. Xiao Qing, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku apalagi sang tuan. Kamu tidak layak dapatkan kekuatan penuhku. Jadi, apa kamu lupa sebelumnya? Kamu pernah dipukuli begitu parah olehku. Xiaolin, kamu menang karena keberuntungan sebelumnya. Jangan terlalu sombong. Kebetulan? Kamu belum pernah menang sama sekali sebelumnya. Pangeran Xiao ini tidak pernah menang melawan adiknya. Susah bilang. Lagi pula, Xiaolin kemudian menjadi Master Nine States. Tidak heran. Diam. Kenapa nggak biarin semua orang ngomong? Xiaolin, jangan sombong. Hari ini, disinilah kamu akan dikuburkan. Sedangkan para tamu ini, mereka yang berani menghadiri resepsi pernikahanmu. Aku harus dikuburkan bersamamu. Selama aku di sini hari ini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kepada tamu-tamu di sini, berbuat apa-apa kepada mereka. Xiaolin, kamu sendiri yang hati-hati. Kamu pergi dan istirahat dulu, aku akan menanganinya, kembali untuk melanjutkan pernikahan kita. Silakan. Bagus. Ada apa? Kenapa tidak, Tuan Kyushu kita? Kamu tidak bisa melakukannya? Guru. Guru. Kekuatanmu? Kenapa kekuatanmu jadi sebesar ini? Xiaolin, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini kemampuanmu meningkat begitu cepat? Terima kasih untuk itu. Aku apa maksudmu? Xiaolin, kamu hanya tahu menjaga harta karun, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Kamu pikir aku datang ke sini hari ini tanpa persiapan, ya? Kamu tidak minum beberapa pil yang bisa meningkatkan kekuatan?
kamu meremehkanku. Kamu ingin melampauiku hanya dengan beberapa pil? Terima kasih telah tinggal di Jingzhou begitu lama. Aku bahkan tidak tahu bahwa di bawah Jingzhou ada urat naga pertama di Kyushu. Jadi kamu menyerap nadi naga itu. Pantas saja kemampuanmu meningkat begitu cepat. Jingzhou, nadi naga tertinggi ini telah sepenuhnya kuserap dan kumurnikan. Kini, naga sejati yang lahir di seluruh Jiuzhou hanya aku seorang. Kau menyerap harta langit dan bumi dengan kekuatan manusia. Tidakkah kau takut dihukum Tuhan, Xiao Qing? Orang yang mencapai hal besar tidak terikat formalitas. Xiao Lin, kau terlalu pengecut. Bagaimana bisa kau menyandang nama Jiuzhou? Demi kebaikanmu meninggalkan nadi naga itu untukku, akan kutinggalkan mayat utuh untukmu. Sudah selesaikah omong kosongmu? Aku tak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Sekarat pun kau masih keras kepala. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu betapa hebatnya Xiao Qing ini. Masih keras kepala? Lihatlah sekarang. Hati-hati, Tuan. Xiao Qing telah menyentuh alam para dewa. Sudah terlambat untuk menyesal. Xiao Lin, tahukah kau kekuatan nadi naga? Hanya segitu. Sudah berakhir. Pelankan, tapi kok cepat sekali? Nadi naga Jiuzhou tidak istimewa. Baik, ternyata benar, kamu adalah Master Kyushu. Kamu sangat keras kepala. Hari ini akan kubiarkan kamu menikmatinya. Selamat siang, aku akan menyerang pemain bolongmu. Baiklah, kalau begitu, coba dengan nyawamu. Cukup kuat. Sepertinya nadi naganya masih berguna. Bagaimana kamu bisa menekanku? Itu cuma alam dewa yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan eksternal. Tidak sulit untuk menekanmu. Ini tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan eksternal, alam dewa bukan sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Datang dan lihat. Kamu cari mati. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Kenapa? Kenapa? Aku jelas-jelas menyerap nadi naga tapi tetap tidak bisa mengalahkanmu? Xiao Qing, aku sudah di Jingzhou bertahun-tahun, masa aku tidak tahu ada nadi naga di sini? Jadi kamu tahu tentang nadi naga. Lalu kenapa kamu tidak menyerapnya? Itu hanya yang aku gunakan untuk menyediakan nutrisi bagi takdir Cina. Bagiku itu hanya kekuatan luar yang tidak murni. Tidak masalah kalau kamu menyerapnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kalau mau ganggu sang guru, harus lewat aku dulu. Kenapa aku tidak bisa meningkatkan ki sejati? Kamu hanya realm dewa palsu, berani pamer di depan aku. Kamu pikir nadi naga akan bekerja? Itu hanya sementara. Kamu adalah dewa sejati. Tidak mungkin, aku jelas. Hanya saja aku sudah lama tidak latihan. Aku hanya sedikit kaku. Lapor ke guru, anak buah Xiao Qing sudah semua dihukum mati. Apa yang harus aku lakukan dengan kamu? Xiao Lin, aku adalah kakakmu. Yang mulia, kejahatan Xiao Qing sangat keji dan berusaha menggulingkan Kyushu. Yang mulia, jangan menunjukkan belas kasihan. Yang mulia, jangan berbelas kasihan, agar harimau tidak tumbuh besar. Hari ini adalah hari besar kita, jangan biarkan orang ini merusak suasana hatimu yang baik. Yang mulia, Xiao Qing memang pantas dihukum mati, tapi karena hari ini adalah hari yang bahagia, tidak baik untuk melihat darah, cukup kita lumpuhkan saja dia sebagai hukuman. Baik, aku akan hapuskan kultivasimu hari ini, agar kau tidak berbuat jahat lagi di masa depan. Xiao Lin, kau tidak bisa menghancurkan kultivasiku. Saat kau berbuat jahat dulu, pernahkah kau memikirkan hari ini, Xiao Qing? Hentikan. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku adalah putra tertua keluarga Xiao. Hentikan. Anak selir dari keluarga Xiao. Berani-beraninya tidak menghormati calon kepala keluarga Xiao. Lepaskan dia cepat. Nyonya Xiao, tolong jangan ikut campur. Urusan apa ini denganmu? Ini adalah urusan keluarga Xiao. Kau orang luar. Urusan apa ini denganmu? Kakak Xiao adalah suamiku.
dan urusannya adalah urusanku. Pak, lihat anak ini. Dia tidak menganggapmu sebagai ayahnya. Dia bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menganiaya anak kita. Bicaralah. Xiaolin. Pak Xiao, apa pendapatmu? Xiaolin, aku adalah ayahmu. Apakah kamu harus menghadapi saudaramu sendiri? Pak Xiao, kamu terlalu ingin sedikit terlalu cepat. Xiaolin, apa maksudmu? Barang tak berguna. Kamu hanya makan dan minum gratis. Selir pantas tinggal di rumah saya. Apa yang kamu merasa tidak adil? Apa maksudku? Maksudku, kamu tidak pantas menjadi ayahku. Pak, berani dia melumpuhkan anak kita? Cepat bunuh dia. Berani kamu menghancurkan saudaramu sendiri. Jika kamu tidak berperasaan, jangan menyalahkan aku karena tidak bermoral. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Xiao kamu. Mulai sekarang, keluarga Xiao akan dihancurkan. Kalian harus bersiap. Keluarga Xiao tidak akan diam saja. Kalau begitu, aku akan menunggu serangan balik keluarga Xiao. Liu Hang, dengarkan. Bos, silakan bicara. Sekarang keluarga Xiao tidak punya kekuatan untuk melawan. Kau pimpin orang untuk menghancurkan sisa-sisa keluarga Xiao. Siap. Bos, silakan bicara. Semua yang tadi adalah kesalahpahaman. Tadi kau tidak bilang begitu? Aku, God King Hal, bersedia mengikuti perintahmu. Orang-orang di kuil Raja Dewa sudah dibereskan. Ya? Sayang, mari kita lanjutkan pernikahan ini. Tuan. Lapor kepada Tuan, keluarga Xiao sudah bubar total. Tidak ada lagi keluarga Xiao di Jingzhou. Aku tidak mengantar ibu kaisar ke pemakaman untuk berziarah hari ini. Bagus sekali. Kali ini aku kembali ke Jingzhou. Saatnya aku berziarah ke makam ibuku. Barang tidak berguna. Bajingan yang cuma makan dan minum gratis. Dia tidak pantas tinggal di rumahku. Mengeluh tentang apa? Ibu, aku pulang. Penguasa 9 negara kembali ke Jingzhou. Cidi bersama 10 raja, Liu Hang, dan para kepala keluarga lainnya memohon Tuan untuk memimpin Jingzhou. Mulai sekarang, aku, penguasa 9 negara, akan mengambil alih Jingzhou. Hidup Tuan.